Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Dedi R. Ghazali. Video kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman nih untuk belajar tipis-tipis ya TWK CPNS. Mengingat untuk tes SKD CPNS tahun ini semakin dekat, harus dipush untuk belajar TWK dan juga TIU serta TKP. Tapi untuk video ini saya fokus TWK bos. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan mari kita mulai dengan soal yang pertama. Oke bos, ini soal yang pertama. Seperti biasa, silahkan coba selesaikan soal ini dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis bos untuk soal nomor 1. Nah, ini terkait dengan UUD 45. Ini ada sebuah narasi ya teman-teman. Tapi saya sering mengatakan kalau teman-teman mengerjakan soal TWK dengan narasi yang cukup panjang seperti ini, teman-teman langsung saja menuju ke pertanyaannya. Kita lihat pertanyaannya. Hubungan antara pokok pikiran pertama UUD 45 dan pembangunan nasional. Berarti pokok pikiran pertama pembukaan UUD 45 dan pembangunan nasional. Nah, dari sini saja kita itu sebenarnya langsung bisa menjawab tanpa harus membaca narasi ini. Karena pertanyaan ini sudah benar-benar sebuah pertanyaan yang bisa langsung kita jawab tanpa kita harus membaca narasinya. Nah, pokok pikiran. Nah, ini saya pernah ya memberikan rumus terkait pokok pikiran ya. Pokok pikiran pembukaan UUD 45. Pokok pikiran ke-1 itu dia hubungannya dengan sila 3, bos. Sila ketiga. Pokok pikiran kedua itu hubungannya dengan sila ke-5. Oke, pokok pikiran ketiga itu hubungannya dengan sila keempat, sementara pokok pikiran keempat itu hubungannya dengan sila 1 dan 2. Nah, kita lihat langsung seleksi saja. Yang A, pembangunan nasional berdasarkan pada kekuatan spiritual. Ini adalah sila 1. Oke, berarti ini pokok pikiran keempat ya, bukan ke 1 atau pertama. Yang A salah. Yang B, pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat berarti dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia itu berarti ada pokok pikiran persatuan, sila ketiga. Nah, ini jawaban yang tepat, bos. Jawaban soal nomor 1 itu adalah B. Kita lihat opsi C-nya dulu. Keadilan sosial. Keadilan sosial itu berarti pokok pikiran terkait dengan Pancasila sila ke-5. Berarti ini pokok pikiran yang kedua ya, bukan pertama. Perumusan pembangunan dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Musyawarah mufakat berarti pokok pikiran apa? Kedaulatan. Kedaulatan itu sila keempat. Kalau sila keempat hubungannya dengan pokok pikiran ketiga. Berarti ini yang ketiga. Salah ya. Yang E, perlunya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan dilakukan oleh seluruh warga negara. Nah, ini mirip ya antara opsi B dan E, tapi yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Kalau seluruh warga negara itu berarti ya warga negara itu ibaratnya itu dibuktikan dengan adanya KTP teman-teman ya, ibaratnya seperti itu. Sementara seluruh rakyat Indonesia itu ya seluruh penduduk yang ada di Indonesia, entah itu warga negara, entah itu penduduk. Nah, itu berarti seluruh rakyat. Jadi jawaban paling tepat itu adalah B, bukan yang E. Gitu ya bos ya. Soal nomor 1 jawabannya B. Oke. Mantap ya. Lanjut bos ke soal nomor 2. Nah, ini untuk pembahasannya teman-teman ya. Soal nomor 2. Nah, ini masih terkait dengan pilar negara kayaknya. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis bos. Soal nomor 2. Nah, ini juga ada narasinya. Seperti biasa, kita langsung menuju ke fokus pertanyaannya terlebih dahulu.
Hal tersebut merupakan momok bagi generasi muda sekarang. Bila ditinjau dari perspektif pilar negara, faktor penyebab utamanya terjadi masalah tersebut adalah karena hal tersebut berarti kita mau nggak mau harus baca narasinya, teman-teman. Ada peristiwa apa sih di situ? Nah, peristiwanya itu ternyata ada perkembangan teknologi dan komunikasi atau globalisasi, sehingga banyak media sosial. Akan tetapi ada dampak buruknya nih. Dampak buruknya itu ada harassment dan juga cyberbullying, teman-teman. Banyak bullying yang dilakukan di media sosial. Nggak saling kenal tapi sudah membuli, entah itu lewat komentar dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut, cyberbullying ini, itu kalau dilihat dari perspektif pilar negara, faktor penyebab utamanya apa sih ya? Berarti pilar negara. Pilar negara itu kan cuma 4 ya. 4 pilar negara. Itu ada Pancasila, UUD 45, terus Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir itu adalah NKRI. Kita lihat opsi-opsinya yang ada unsur pilar negaranya. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Sementara opsi yang lain nih nggak ada unsur pilar negaranya, bos. Yang A itu nggak ada unsur pilar negara dari 4 ini. Yang B juga nggak ada ya. Yang D juga nggak ada. Berarti antara C dan E. Lemahnya semangat persatuan atau lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang paling tepat itu adalah yang E, teman-teman ya. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Karena bullying itu jelas melanggar sila pertama, jelas ya, karena terkait dengan pelanggaran terhadap moral dan etika juga. Sila kedua juga melanggar ya, cyberbullying itu berarti dia itu membuli, berarti tidak memperhatikan hak asasi manusia, teman-teman ya. Itu juga melanggar sila kedua juga. Jadi paling tepat itu adalah E. Karena di sini yang ditanyakan perspektif pilar negara, bos ya. Sementara pilar negara itu hanya 4 ini. Oke ya. Ya, bos. Soal nomor 2. Mudah ya. Next, bos. Nomor 2. Nomor 3 nih. Nah, ini terkait dengan wawasan Nusantara. Kemarin ada yang mengatakan, Bang, saya dapat soal wawasan Nusantara di tahun 2023. Nah, terkait dengan aspek-aspek Trigatra, Pancagatra, Astagatra ya, teman-teman ya. Nomor 3, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis, teman-teman. Nah, kita langsung ke pertanyaannya nih. Berdasarkan aspek wawasan Nusantara di atas, yang merupakan aspek alamiah wawasan Nusantara ditandai oleh nomor. Nah, ini sebenarnya hafalan ya. Kita harus tahulah mana Trigatra, mana Pancagatra. Tapi kalau teman-teman mau menalar, ini pun bisa. Yang ditanyakan kan aspek alamiah, berarti sesuatu yang memang alami, diberikan oleh Tuhan ya untuk Indonesia. Aspek alamiah ini kalau dalam aspek wawasan Nusantara disebut Trigatra. Trigatra ya. Ada 3 tuh aspek alamiah. Kita lihat yang satu, letak dan bentuk geografis. Nah, kalau soal semacam ini ya teman-teman, saya biasanya cari yang bukan dulu teman-teman ya. Misalkan ya di sini yang jelas-jelas bukan aspek alamiah yang mana sih? Yang 6 nih misalkan ya. Kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan itu kan bukan aspek alamiah ya teman-teman ya. Yang 6 berarti enggak, langsung seleksi. Oh ternyata hanya 1 yang tidak ada 6-nya. Oke. Kita lihat yang jelas juga, yang jelas ada aspek alamiah. 1, letak dan bentuk geografis. Nah, ini alamiah teman-teman ya, alamiah. Dari dulu letak dan geografis wilayah Indonesia itu pemberian dari Tuhan ya, alami, benar-benar alami. Berarti 1 iya, yang nggak ada 1-nya jangan dipilih ya. Oke, yang nggak ada 1-nya jangan dipilih. Oke, ini antara 145, 123, 124. Nah, ternyata di opsi A, B itu sama-sama ada 2. Kita langsung ke 2.
keanekaragaman adat dan budaya Indonesia. Wah, ini membingungkan nih. Ini masuk alamiah enggak sih? Nah, untuk keanekaragaman adat dan budaya itu bukan alamiah, teman-teman ya, bukan alamiah. Kenapa bukan alamiah? Karena dia itu bisa berubah secara dinamis. Berubah secara dinamis. Oke, kita punya banyak adat dan budaya sejak zaman dulu ya teman-teman. Tapi adat dan budaya masyarakat itu bisa berubah secara dinamis teman-teman ya, secara dinamis, dan itu masuk ke dalam aspek Pancagatra, yaitu sosial budaya. Jadi dua itu enggak. Dua enggak. Jadi jawabannya itu adalah D. 1, 4, dan 5. 1, 4. Oke, keadaan dan kemampuan penduduk itu demografi. Berarti benar ya. 5, keadaan dan kekayaan alam, sumber daya alam itu juga alamiah. Oke, berarti benar ya. 1, 4, dan 5. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Nah, ada 2 gatra teman-teman ya. Yang pertama itu trigatra atau yang sering disebut sebagai aspek alamiah. Itu berarti bersifat statis ya. Lokasi geografisnya, kekayaan alamnya, dan demografi, kekuatan penduduk. Sementara kalau aspek yang non-alamiah, kita sebut sebagai Pancagatra, itu ada 5, namanya juga Panca, yaitu terkait dengan hal-hal berbau ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi jawaban paling tepat itu adalah D. Aspek alamiahnya, geografi, kekayaan alam, dan juga demografi. Mantap ya, wawasan Nusantara. Nah, ini ada hafalannya juga, tapi menghafal segini saya rasa teman-teman mampu lah, cuma menghafal Trigatra dan Pancagatra. Next, nomor 4 bos. Nah, ini kita disuruh memilih lagi nih. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis bos untuk soal nomor 4. Sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini. Bagikan video-video di channel Dede Ergazari, berikan komentar, dan juga berikan komentar-komentar yang positif ya di channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat YouTube video-video yang ada di Dede Ergazali. Juga bisa follow IG, TikTok saya juga ada. Oke, kita lihat. Berdasarkan uraian beberapa kondisi di atas yang merupakan kasus ancaman terhadap bidang politik, teman-teman, yang ditanyakan bidang politik, kita lihat ya, ini berarti terkait dengan ATHG, terkait dengan ketahanan nasional, terkait dengan bela negara dan juga nasionalisme. Yang satu, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas. Ini merupakan ancaman ekonomi bos, bukan politik, ekonomi. Berarti yang ada opsi 1 langsung kita seleksi, yang B jelas salah ya, ada satunya. Yang 2, penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah. Nah, ini masuk politik ya teman-teman ya. Ibaratnya ini mirip-mirip dengan separatis ya, untuk menumbangkan sesuatu pemerintahan yang sah. Ya bukan separatis sih istilahnya, kalau separatis kan memisahkan diri. Menumbangkan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah itu contohnya di reformasi tahun 96 ya, reformasi. Nah, itu merupakan salah satu ancaman politik teman-teman ya. Berarti 2 masuk nih, 2 masuk. Yang nggak ada 2-nya jangan dipilih. Oke. Nggak ada 2-nya, salah. Yang 3, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup. Nah, ini masuk ke dalam budaya ya, sosial budaya, ancaman sosial budaya. Juga bisa ancaman ideologi, teman-teman ya. Berarti yang 3 enggak nih. 3 enggak. Oke, 3 enggak. Yang 4, menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan yang berkuasa. Oke, benar, menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan yang berkuasa. Ini benar ya, ini ancaman di bidang politik. Berarti 4 masuk tuh. 4 masuk, 4 masuk. Oh, bedanya tinggal 6 dan 5. Kita lihat.
Yang 5, pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Nah, ini jangan terjebak teman-teman ya. Di sini kan tidak bersenjata, berarti dia mencari dukungan, ingin melepaskan diri dari Indonesia dengan cara mencari dukungan dari masyarakat internasional. Ini masuk politik teman-teman ya. Politik. Oke, politik. 5 politik. 2, 4, 5. Berarti jawabannya adalah D teman-teman. Kalau yang 6 Pak, 6 pengaruh gerakan ekstremis dan radikalis. Nah, ini lebih kepada ideologi teman-teman ya, ideologi. Jadi gerakan ekstremis dan radikalis itu kan dia menyerangnya itu pemikiran ya, berupa ideologi, memberikan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ya, terkait dengan ekstremis dan radikalis seperti terorisme. Nah, itu kan ekstremis dan radikalis. Jadi jawaban paling tepat itu adalah D, Bos. 2, 4, dan 5. Oke, mantep. Nah, ini untuk apa ya istilahnya? Opsi-opsinya yang A, yang 1 itu ekonomi, yang 2 politik. Bisa di screenshot nih untuk latihan di rumah. Next, soal terakhir nomor 5 bosku. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis untuk soal nomor 5, soal terakhir. Nah, ini cukup panjang teman-teman ya. Tapi sekali lagi untuk menghemat waktu, teman-teman langsung ke arah pertanyaannya saja. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dan yudikatif, yaitu presiden titik. Nah, oke. Yang ditanyakan eksekutif, yudikatif. Eksekutif. Itu presiden. Yudikatif itu kalau saya ya, ini hanya untuk cara cepat mengerjakan SKD ya teman-teman. Ya, itu yudikatif itu ibaratnya terkait dengan pidana, hukum, hubungannya dengan siapa saja, dengan MA, MK, terus KY. Oke. Kalau legislatif hubungannya dengan siapa? Presiden, dengan DPR. Kita lihat nih. Nah, ini ada semi-semi hafalan sebenarnya. Tapi teman-teman ya, ini saya kasih clue ya. Misalkan nih, teman-teman kalau menjawab soal semacam ini, saya kadang caranya itu saya lihat opsinya nih. Kalau ada opsi 2 yang mirip, saling berseberangan, berarti salah satu jawabannya di situ. Nah, di sini misalkan ya, yang B dan C teman-teman. Memberi gerasi rehabilitasi dan memberi amnesti dan abolisi. Nah, ini kan mirip ya. Kita tahu nih teman-teman ya, gerasi rehabilitasi diberikan dengan pertimbangan apa, amnesti dan abolisi juga pertimbangan apa. Nah, kalau yudikatif itu berarti terkait dengan pidana, berkait dengan hukuman. Pertimbangannya kepada MA, MK, dan KY. Nah, untuk pertimbangan terhadap MA itu ya yang gerasi dan rehabilitasi, Bos. Ya. Berarti jawabannya B. Oke ya. Kalau amnesti dan abolisi itu DPR. Mengajukan rancangan undang-undang berarti legislatif dengan DPR juga. Yang A dengan DPR. Memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan itu juga dengan DPR teman-teman. Tidak ada hubungannya dengan hukum, tidak ada hubungannya dengan hakim, pidana, dan lain sebagainya. Menerima penempatan duta dari negara lain, ini juga dengan DPR. Nah, oke, gitu ya. Kalau yudikatif itu ibaratnya kaitannya itu dengan pidana, dengan hukum, lalu dengan hakim, dengan peradilan. Seperti itu, teman-teman ya. Kerjasamanya dengan siapa? Dengan MA, KY, dan MK, teman-teman ya. Itu untuk yudikatif. Kalau legislatif dengan DPR. Gitu ya. Jawabannya bebas untuk soal nomor 5. Gimana nih? Soal 1 sampai 5. Mungkin ada yang protes, Bang, itu kok hafalan banget. Oke, teman-teman. Jadi memang soal-soal TWK itu ya, kalau pengen menalar, teman-teman juga harus paham teorinya. Bukan hanya asal menalar saja, Bos. Gitu ya.
Jadi tetap harus mempelajari tema-tema di TWK, pilar negara, nasionalisme, bela negara, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, berikan komentar, bagikan video-video yang ada di channel DDR Ghazali. Yang mau dukung channel ini bisa melalui Saweria, link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.